Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Sekarang waktunya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, baik. Terima kasih adik-adik. Kakak mau ngasih tahu nih, kalau kita sesama manusia atau sesama makhluk hidup itu harus saling memiliki interaksi atau namanya komunikasi. Nah, itu tujuannya untuk apa? Ada yang tahu tujuan kita berkomunikasi itu untuk apa? Oke. Nah, gini, jadi hari ini kakak bersama Kak Alwi. Nah, Kak Alwi akan menjelaskan mengenai interaksi sosial. Nah, oke. Lebih lanjutnya, oke, silakan Kak Alwi untuk menjelaskan materi tentang interaksi sosial. Oke, terima kasih Kak Danu untuk bridging pertemuan hari ini. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, sudah berdoa juga. Tadi sudah disinggung sedikit, dijelaskan sedikit sama Kak Danu, gimana sih, apa sih yang mau kita bahas hari ini. Nah, hari ini yang akan kita bahas tuh sebenarnya nggak terlalu banyak ya, karena kita akan memasuki sebuah perjalanan pengetahuan yang menarik nih dalam Class Charity ini. Temanya adalah interaksi sosial. Sebentar, Kak Alwi mau share screen dulu. Jadi temanya tentang interaksi sosial. Oh ya, Kak Alwi juga ingatkan nanti ketika misalnya Kak Alwi sedang menjelaskan suara Kak Alwi nggak jelas nih, nggak kedengeran nih, atau PowerPoint-nya nggak berganti nih, atau tiba-tiba Kak Alwi keluar nih, mohon diinformasikan ya. Informasikan di kolom chat atau di WhatsApp grup gitu. Kak Alwi nggak ada suaranya misalnya kayak gitu. Supaya nanti kalau misalnya ada kendala kita bisa atasi kendalanya. Oke, mari kita semua di sini bahas tentang interaksi. Kalau tadi dibahas sama Kak Danu ada pentingnya komunikasi. Nah, komunikasi itu adalah salah satu bentuk dari interaksi sosial gitu. Nah, pertama-tama kita akan mengupas konsep dasar interaksi sosial. Interaksi sosial ini bukan hanya sekedar pertukaran kata-kata atau pertukaran senyuman nih. Misalnya antara Kak Danu dengan Naila atau dengan Arvin, dengan Theo dan segala macam. Enggak. Jadi itu lebih melibatkan pertukaran informasi, lalu ada nilai-nilai, ada norma-norma yang di sana membentuk dasar pola perilaku kita sehari-hari gitu. Mulai dari sekarang, mari kita mulai membuka pikiran kita untuk lebih memahami esensi setiap interaksi yang kita alami sehari-hari. Misal, kita bertemu dengan sesama teman, kita tidak hanya cuman, apa kabar bro? Lagi sibuk apa bro? Gitu. Misalnya kan itu untuk teman-teman. Nah itu kita lebih memahami esensi pertemuan kita lagi. Misalnya kita bisa tahu nanti dari pertemuan itu mungkin bahkan bisa terjalin kerjasama. Misalnya, oh ternyata Mateo suka banget nih sama matematika. Tapi ternyata kenapa geleng-geleng Mateo? Kena ternyata Mateo suka banget nih sama matematika dan Naila kurang ngerti misalnya tentang aljabar misalnya gitu. Nah, bisa saling sharing, bisa saling ngajarin atau ternyata Naila suka banget sama pelajaran IPS gitu. Oh, ternyata Mateo masih belum terlalu memahami nih materi-materi tentang IPS. Nah, dari pertemuan dan interaksi tersebut jadi bisa terjalin kerjasama tuh, sama-sama saling mengajarkan, sama-sama saling sharing untuk kebutuhannya masing-masing. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan menjelajahi berbagai jenis interaksi sosial positif ya, yang membawa pengalaman kita bagi masyarakat, tapi kalau ada positif, pasti juga ada negatifnya. Nanti kita bahas. Ada positif, ada negatif, ada primer, ada sekunder juga. Nah, itu maksudnya apa sih Kak? Interaksi primer, interaksi sekunder, interaksi positif, interaksi negatif. Nah, nanti akan kita bahas banyak jauh tentang berbagai macam interaksi.
Lalu kita juga akan bahas tentang dampaknya, dampak dari interaksi sosial itu seperti apa. Bagaimana interaksi sosial itu mempengaruhi norma-norma kita atau perubahan budaya kita atau identitas kolektif masyarakat. Nah, itu bisa kita bahas nanti. Lalu sebelumnya juga kakak ingin mengingatkan bahwa kita semua kakak di sini terbuka sama ide-ide teman-teman, sama pemikiran teman-teman. Jadi kalau misalnya ternyata yang Kak Alwi bahas hari ini ternyata nggak sesuai sama idenya atau pengertiannya teman-teman nih. Ah Kak, menurut aku yang Kak Alwi jelasin itu nggak bener deh Kak. Menurut aku yang Kak Alwi bahas itu bukan gitu deh Kak. Nah itu nggak apa-apa. Kak Alwi sangat-sangat terbuka. Jadi adik-adik silahkan langsung komentar aja. Bisa raise hand dulu atau bisa chat dulu atau bisa langsung nyalain mikrofonnya dulu supaya apa namanya eh, pemikiran atau idenya adik-adik bisa tersampaikan di pertemuan hari ini. Karena pertemuan hari ini akan padat banget nih, akan padat banget karena ada kita bahas saja langsung ke pengertian interaksi sosial. Jadi interaksi sosial adalah proses saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Jadi bahasa sederhananya adanya hubungan hubungan timbal balik itu memberikan dan diberikan, memberikan respon dan diberikan respon gitu. Jadi kalau misalnya di dalam komunikasi itu ada komunikan, ada media, ada pemberi informasi. Nah, ini juga sama. Jadi bisa terjadinya hubungan antara individu dengan individu, misalnya Kak Danu dengan Kak Alwi itu namanya individu dengan individu. Individu dengan kelompok, Kak Alwi dengan peserta didik Project Class Charity. Nah, itu kan berarti Kak Alwi dengan kelompok. Lalu kelompok dengan kelompok, misalnya Project Class Charity dengan Project Class Entrepreneur. Nah, itu terjadilah sebuah interaksi yang mana namanya adalah interaksi sosial. Interaksi berasal dari kata action yang berarti tindakan dan inter yang artinya berbalas-balasan. Gitu. Lalu interaksi sosial juga bisa disebut dengan proses orang-orang yang berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Jadi ini sudah next step dari pengertian yang pertama ya, karena pengertian yang pertama kan ada hubungan timbal balik individu-individu, individu kelompok, kelompok-kelompok. Nah ini udah bisa saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Seperti itu. Interaksi juga dapat terjadi karena adanya kontak sosial dan komunikasi. Nah, tadi yang dibahas sama Kak Danu ada komunikasi sama kontak sosial. Nah, itu merupakan bagian dari interaksi sosial. Kayak gitu. Halo Dandi, bisa dinyalakan mikrofonnya? Iya, Kak. Oke, bisa tolong dibacakan pengertiannya jadinya? Jadi interaksi sosial adalah proses di mana orang-orang yang menjalin kontrak dan berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Oke, terima kasih Dandi sudah bantu Kak Alwi untuk bacakan pengertian interaksi sosialnya. Nah, jadi secara kesimpulan, interaksi sosial itu adalah proses di mana orang-orang saling menjalin kontak, ya, bukan kontrak, kontak. Kontak itu maksudnya pertemuan. Dan berkomunikasi, saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan, gitu. Kalau misalnya terjadi komunikasi cuman, oi, atau lambaian tangan, cuman dari jauh, tanpa adanya kegiatan saling mempengaruhi dalam pikiran maupun tindakan, itu masih belum bisa disebut dengan interaksi sosial ya. Itu sudah bisa disebut dengan komunikasi, tapi belum bisa dimasukkan dalam pengertian interaksi sosial. Jadi harus ada pengaruh dalam pikiran dan tindakan juga gitu. Nanti kita bahas tentang jenis-jenis interaksi. Kalau nggak salah ada 4 atau ada 5. Kalau nanti kita bahas lagi. Tapi yang penting adik-adik bisa tahu dulu nih pengertiannya interaksi sosial biar nanti selanjutnya ketika kita bahas tentang interaksi sosial teman-teman sudah bisa mendefinisikannya.
Gitu. Interaksi sosial terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok yang tadi Kalwi bilang, juga antar kelompok dengan kelompok. Yang terpenting dalam interaksi sosial adalah timbal balik gitu. Jadi saling mempengaruhi itu adalah salah satu bentuk dari timbal balik. Kalwi memberikan sesuatu, teman-teman memberikan sesuatu ke Kalwi gitu. Kalwi memberikan materi, teman-teman memberikan review ke Kalwi. Nah, itu sudah termasuk bagian dari interaksi sosial yang ternyata interaksi sosial itu sudah kita jalankan sehari-hari, tapi mungkin kita tidak terlalu sadar bahwa oh yang ternyata kita lakukan adalah bagian dari interaksi sosial. Teman-teman bermain nih sama misalnya teman-teman kelas 7 bermain dengan sesama kelas 7. Nah, itu sudah interaksi dengan terus misalnya teman-teman kelas 7 dengan kakak tutor. Nah, itu berarti sudah interaksi antara kelompok dengan individu kayak gitu. Contohnya seperti itu ya adik ya. Jadi bisa dibedakan ya interaksi antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Interaksi sosial tidak mungkin terjadi apabila tidak memenuhi syarat, yaitu kontak dan komunikasi. Itu harus ada kontaknya, harus bertemu, harus ada pertemuannya. Pertemuannya bisa melalui media apa saja, tidak mesti harus tatap langsung, tatap muka tidak perlu, tatap maya seperti yang kita lagi laksanakan ini juga bisa disebut sebagai salah satu syarat dari interaksi sosial. Nah, ini dia macam-macam interaksi sosial. Loh, macam-macamnya ada apa aja nih Kak? Ada imitasi, identifikasi, sugesti, simpati, dan empati. Perlu digarisbawahi bahwa ini bukan merupakan provider telepon ya. Jadi simpati yang dimaksud itu adalah simpati interaksi sosial, bukan provider handphone. Yang pertama adalah imitasi. Jadi tindakan menirukan sikap, tindakan atau penampilan orang lain. Kalau tadi kita bahas terkait dengan saling pengaruh mempengaruhi. Nah, berarti saling pengaruh mempengaruhinya itu adalah salah satunya adalah bentuk imitasi. Tindakan menirukan sikap. Sorry, ini ada pengulangan kalimat kata ya. Adalah sebuah perbuatan menirukan sikap, tindakan atau penampilan orang lain. Jadi kalau misalnya Kak Alwi nih nyontoh misalnya siapa ya? Kak Alwi nyontoh Kak Alivia misalnya. Kak Alivia kalau lagi ngerjain materi tugas itu pakai sambil dengerin musik misalnya. Nah, Kak Alwi juga mau nih meniru Kak Alivia mungkin biar lebih fokus atau lebih fresh, biar bisa membuat materi pengajaran yang lebih kreatif. Nah, salah satunya dengan sambil mendengarkan musik. Nah, mungkin Kak Alwi mau meniru atau mau mengimitasi gitu, mau mengimitasikan gaya pembuatan materinya Kak Alivia dengan Kak Alwi misalnya gitu. Itu adalah salah satu contoh macam-macam interaksi sosial imitasi. Nanti kita juga bisa bahas tentang identifikasi, sugesti, simpati, dan empati, contoh-contohnya, tapi di next slide ya. Jadi kita bahas dulu pengertiannya. Identifikasi adalah tindakan menirukan seseorang untuk menjadi sama persis atau identik dengan orang lain. Jadi misalnya nih, Kak Alwi suka banget sama artis yang lagi terkenal ya. Misalnya Kak Alwi suka banget sama Tulus misalnya. Wah, Kak Alwi suka banget nih. Wah, Kak Alwi pengen banget nih sama kayak Tulus. Nanti Kak Alwi mau beli baju yang sama persis yang dipakai sama Tulus waktu konser di mana gitu. Nah, itu Kak Alwi pengen banget nih. Jadi itu namanya identifikasi. Jadi berusaha menjadi seseorang yang sama persis dengan orang lain gitu. Biasanya contohnya itu antara fans dengan artisnya misalnya kayak gitu. Misalnya kalau pengen banget nih jadi pengen banget nih mirip atau sama persis dengan Ahmad Dhani misalnya. Ya berarti Kak Alwi harus tumbuhin jenggot sama cukur rambut pelontos. Nah, misalnya kayak gitu. Pengen banget gitu. Tapi ternyata
itu adalah salah satu contoh atau bentuk dari interaksi sosial, yaitu identifikasi. Lalu selanjutnya adalah sebuah penerimaan stimulus dari eksternal yang berupa sugesti. Lalu orang itu mengiyakan stimulus tersebut. Jadi sugesti itu memberikan pengaruh atau stimulus terhadap orang lain. Jadi interaksinya seperti itu, bisa mempengaruhi berupa bisa berupa kalimat-kalimat atau berupa sikap-sikap. Jadi seseorang itu bisa mengatur pola hidup seseorang dengan adanya interaksi sosial, yaitu sugesti. Lalu yang keempat, benar ya, empat ya? Iya betul. Lalu yang keempat adalah simpati. Perilaku seseorang memiliki kepedulian dan keprihatinan kepada kondisi yang dialami seseorang. Nah, itu misalnya melihat ada pemulung atau orang yang memerlukan bantuan, itu kita rasanya pengen banget nih ngebantu gitu. Nah, di sini di kelas charity ini diharapkan teman-teman memiliki rasa simpati dan empati gitu. Jadi ketika ada hal yang bisa kita laksanakan untuk berkaitan dengan isu-isu sosial, isu-isu kemanusiaan, isu-isu kesehatan, dan isu-isu lingkungan, nah teman-teman itu tergerak hatinya, perilakunya untuk memberikan sesuatu terhadap orang lain. Misal nih, teman-teman dengerin aja temannya curhat, itu berarti teman-teman udah punya rasa simpati, gitu. Teman-teman udah memiliki rasa tersebut. Supaya misalnya teman kita didengar, teman kita lebih lega rasanya. Nah, itu salah satu bentuk dari contoh sederhana kegiatan simpati. Lalu empati. Empati ini kurang lebih hampir sama dengan simpati, tapi di sini dia memiliki perasaan yang sama sehingga dia mau melakukan sesuatu gitu. Jadi ini next step-nya dari simpati, empati itu. Misalnya nih, teman-teman melihat di suatu tempat ada bencana alam. Kalau teman-teman simpati, teman-teman merasa kasihan, merasa peduli dengan teman-teman yang menjadi korban bencana alam. Tapi kalau misalnya teman-teman empati, teman-teman langsung bikin open donasi, teman-teman langsung ngumpulin barang-barang yang dibutuhkan, teman-teman kirim langsung, teman-teman datang ke sana untuk melakukan kegiatan trauma healing misalnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk empati. Jadi empati adalah next step-nya dari simpati. Pengertiannya hampir sama, tapi yang berbeda adalah perilakunya. Gitu. Selanjutnya, ini dia contoh dari imitasi. Kalau tadi kan kita sudah bahas pengertiannya imitasi, yaitu bersikap meniru ya. Jadi yang pertama adalah saat seorang anak menirukan sikap rajin membaca dari kedua orang tuanya. Bukan hal yang tidak mungkin ketika seorang anak melihat perilaku kedua orang tuanya dan menirunya gitu. Jadi untuk untuk menjadi contoh gitu, anak-anak ternyata melakukan kegiatan ini mengasihkan, atau saya merasa senang ketika mengikuti apa yang orang tua saya lakukan gitu. Lalu seorang yang mengecat rambutnya dengan warna-warni meniru gaya idolnya. Lalu yang ketiga adalah seorang anak yang mengikuti cara berjalan orang tuanya. Itu adalah salah satu contoh dari imitasi. Selanjutnya identifikasi. Seseorang membeli barang-barang yang dibeli oleh idolanya agar terlihat identik atau sama dengan idolanya. Nah, ini yang tadi Kalwi bahas ya. Misalnya Kalwi suka penyanyi, Kalwi mau berpakaian seperti yang dipakai sama idola kakak. Misalnya itu nggak apa-apa. Itu kita tidak bilang itu benar salah positif negatif. Nggak. Itu adalah salah satu bentuk dari interaksi sosial, yaitu identifikasi. Lalu yang kedua, seseorang melakukan make up dan style berpakaian yang sama. Nah, itu hampir sama juga dengan nomor 1. Lalu yang ketiga adalah seseorang yang membeli jersey sepak bola favoritnya agar sama dengan sepak bola idolanya. Nah, gitu. Jadi siapa di sini yang suka bola? Nah, mungkin yang suka banget nih, jadi dia sampai nyari-nyari tuh jersey yang dipakai tim favoritnya supaya dia bisa terlihat sama.
Lalu selanjutnya adalah sugesti. Yang pertama adalah saat seseorang membeli sesuatu atas saran dari temannya. Jika ia membeli barang tersebut, dapat dengan mudah melakukan sesuatu. Nah, misalnya gini, kamu beli sepatu yang ini aja, merek ini, tipe ini, dengan apa namanya, model ini gitu. Jadi itu dikasih apa ya namanya, pengaruh, dikasih apa sih itu namanya? Apa sih kalau minta link pembeliannya gitu. Dikasih referensi lah, dikasih referensi. Ini kamu beli ini aja, tapi ternyata kamu ikut beli juga. Nah, itu berarti kamu sudah bisa tersugesti dari orang-orang tersebut. Lalu selanjutnya, yang kedua adalah seseorang yang merasa dirinya sehat, tapi setelah temannya mengatakan ia tidak enak badan, sepertinya gejala COVID nih, lalu ia merasa juga tidak enak badan, gitu. Jadi, apa namanya, bisa terjadi hal seperti ini ya. Jadi misalnya tadinya kalau sehat banget nih, ngerasa badannya enak-enak aja, tapi ternyata dapat kabar nih, teman seruangan Kalwi ternyata sakit, pusing, langsung tiba-tiba Kalwi langsung ngerasa, oh iya ya, jangan-jangan saya juga pusing nih. Lama-lama jadi pusing beneran nih. Gitu. Nah, itu bisa terjadi karena sugesti. Atau bisa juga misalnya sudah parah itu bisa ada gejala psikosomatis. Lalu yang ketiga, seseorang yang merasa tidak cantik karena teman-temannya mengatakan ia kurang ini, kurang itu gitu. Jadi, kamu tuh nggak cantik, kamu tuh misalnya kurang senyum, kamu selalu cemberut, kamu selalu marah-marah, nah gitu. Nah, dia merasa tidak cantik lagi karena dia sudah dibilang kayak gitu. Makanya, apa namanya, akhirnya dia jadi sering senyum, lebih ceria, makanya terlihat lebih cantik. Kayak gitu ya. Oke, itu tadi sugesti, tadi juga imitasi sudah. Selanjutnya empati. Seharusnya simpati dulu ya. Nah, ini simpati. Jadi contoh kegiatan yang contoh kegiatan interaksi sosial yang menggambarkan simpati yang pertama adalah menghibur teman yang sedang tertimpa musibah atau sedang ada masalah gitu. Lalu misalnya temennya lagi sakit terus misalnya dijenguk, dibawain hadiah, dibawain buah, lalu dibawain bunga misalnya atau dibawain mainan atau buku bacaan yang sedang uh, hits atau sedang viral gitu. Nah, itu jadi mungkin bisa sedikit mengobati karena apa namanya? Hati yang gembira itu bisa menyembuhkan penyakit ya. Lalu yang kedua adalah menjadi tempat curhat teman-temannya. Gitu. Itu salah satu bentuk contoh simpati. Lalu membagikan ucapan bela sungkawa terhadap korban kecelakaan. Jadi itu dia memiliki rasa simpati terhadap korban-korban kecelakaan tersebut. Gitu. Kalau misalnya ternyata empati gimana Kak? Nanti ada bahasannya. Ini dia. Untuk empati, teman-teman membantu teman yang sedang kesulitan atau menghadapi masalah. Membantunya tidak sekedar hanya mendengarkan dan oh aku turut sedih ya, misalnya nggak gitu doang, tapi dia misalnya kesulitannya apa namanya, kehilangan buku misalnya. Nah, akhirnya nih saya punya buku kosong boleh pakai aja gitu. Nah, itu salah satu contoh dari bentuk empati. Lalu yang kedua, menjadi relawan bencana alam. Udah pasti ini empatinya tinggi sekali karena untuk kita ke tempat bencana alamnya saja pasti sudah effort yang luar biasa ya. Apalagi kalau kita datang ke sana membawa bantuan, memberikan kegiatan, memberikan tempat tinggal yang layak. Nah, itu sudah pasti berarti sifat empatinya sangat tinggi. Lalu yang ketiga adalah memberi bantuan langsung kepada anak-anak panti. Nah, ini yang sudah direncanakan sama teman-teman. Mudah-mudahan di semester selanjutnya atau di semester genap nanti kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Oh, sorry, kegiatan ini ya langsung ke anak-anak panti. Kita tidak berharap untuk poin nomor 1 atau nomor 2-nya terlaksana ya. Oke, lanjut. Ini dia syaratnya. Jadi
tadi Kak Alwi bilang kalau misalnya komunikasi dan kontak sosial itu adalah salah satu syarat atau kedua syarat interaksi sosial. Kalau tidak ada salah satunya, belum bisa disebut sebagai interaksi sosial. Yang pertama kontak sosial atau social contact. Ada 3 bentuk, antar individu, individu kelompok, dan antar kelompok. Gitu, seperti yang sudah kali bahas sebelum-sebelumnya ya, antar individu apa, individu kelompok apa, antar kelompok apa. Lalu yang kedua adanya komunikasi. Jadi, seseorang memberi arti pada perilaku orang lain, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Jadi ada pesan, ada respon. Tuh, ada media juga. Medianya lewat apa, Kak? Boleh apa aja. Bisa langsung, bisa tidak langsung, bisa tatap muka, bisa tatap maya, kayak gitu. Yang penting ada kontaknya. Lalu faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Jadi ada beberapa ya, contohnya misalnya ada dari dalam diri sama ada dari luar diri. Itu faktor internal sama faktor eksternal. Faktor internalnya ada apa aja? Dibagi atas 3 lagi. Yang pertama adalah dorongan kodrati sebagai makhluk sosial. Ini maksudnya adalah kita merasa bahwa kita adalah makhluk sosial. Jadi setiap manusia itu punya perbedaan pola pikir, cara pandang, dan perbedaan kecerdasan. Nah, itu yang dibahas sama Howard Gardner, bahwa setiap manusia itu cerdas tergantung dengan apa yang dimilikinya atau dengan bagaimana cara orang itu mengelola hubungan dengan orang lain. Misalnya dari teori Howard Gardner, itu bisa ada orang yang pintar di matematika, ada orang yang pintar di seni, ada orang yang pintar di bahasa, banyak sekali. Nah, gitu. Karena orang-orang tersebut sebagai makhluk sosial, jadi merasa butuh adanya interaksi antara orang dengan orang dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Lalu yang kedua adalah dorongan untuk memenuhi kebutuhannya. Maksudnya gimana nih? Dorongan untuk memenuhi kebutuhannya. Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan interaksi dengan orang lain, tidak mungkin dia hidup sendiri ya. Jadi butuh orang lain untuk misalnya beli bahan makanan, beli bahan baju. Nggak mungkin kan kita kalau mau pakai baju kita nanam pohon dulu, lalu dari kapas kita buat benang sendiri, dari benang kita buat kain sendiri, dari kain kita buat baju sendiri, nggak mungkin. Pasti kita tinggal bayar aja untuk dapat baju. Gitu. Untuk bayar juga kita butuh orang lain ya. Gitu. Jadi kita memenuhi kebutuhan kita dengan orang lain. Gitu. Kita saling memenuhi kebutuhan kita dengan adanya interaksi sosial. Yang ketiga, dorongan untuk mengembangkan diri dan mempengaruhi orang lain. Nah, contohnya yang tadi ada imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, dan simpati. Lalu yang selanjutnya adalah faktor luar individu atau faktor eksternal. Jadi interaksi sosial selalu terjadi karena ada aksi reaksi antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Gitu. Jadi memang selalu ada interaksi antara orang dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok dalam faktor eksternal interaksi sosial. Kita bahas tentang kontak sosial ya. Kontak sosial berasal dari kata bahasa Latin kon artinya bersama-sama dan tango artinya menyentuh. Gitu. Jadi kontak sosial adalah hubungan langsung atau bersama-sama. Misalnya berbicara dengan tatap muka, tatap maya, via telepon, via email, via WhatsApp, via video call, dan lain-lain. Jadi kontak terjadi tidak selalu dengan sentuhan ya. Bisa sentuhan kita dengan handphone aja itu bisa sudah memberikan kita kontak sosial ke mana-mana. Itu. Lalu tadi kita dari awal kali bahas ada nggak sih Kak positif negatif? Oh, ternyata ada sifat positif dan sifat negatif, bahkan primer dan sekunder ada di kontak sosial tersebut. Yang pertama adalah mengarah pada suatu kerjasama. Kalau kita kontaknya sama orang lain atau kita hubungannya sama orang lain, tadi seperti contohnya Naila dengan Mateo ya, misalnya sama-sama saling mengajarkan karena Mateo suka banget matematika, jadi
Jadi Naila minta tolong nih sama Mateo untuk discuss nih, diskusi tentang matematika gitu. Lalu bisa juga ada negatifnya. Jadi kalau kita terjadi kontak sama orang lain, bisa juga itu mengarah pada satu pertentangan atau perselisihan. Tapi ini harus selalu kita hindari ya, perselisihan, permusuhan lah. Kalau pertentangan, perbedaan pendapat itu boleh-boleh aja, nggak masalah. Yang penting disampaikan dengan cara yang baik dan dengan atas dasar sikap saling terbuka gitu, sikap saling menghargai pendapat orang lain. Lalu kontak sosial memiliki sifat primer. Primer terjadi ya apabila yang mengadakan hubungan bertemu langsung atau bertemu tidak langsung. Jadi yang membedakan hanya medianya saja. Bisa bertemu langsung, bisa bertemu tidak langsung. Gitu. Ini seperti yang sedang terjadi saat ini, itu pertemuan tidak langsung. Jadi mungkin sebagian tidak menyalakan kamera, sebagian menyalakan kamera. Jadi yang menyalakan kamera Kalwi bisa lihat ekspresinya, yang tidak menyalakan Kalwi tidak bisa lihat ekspresinya gitu. Nah, itu ada salah satu bentuk dari kontak sosial sekunder. Sampai sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Oke. Terima kasih adik-adik. Oke, terima kasih Kak Danu sudah bantu untuk pimpin foto bersama. Kalau gitu Kalwi mau langsung ke konklusinya aja. Jadi dalam kelas charity ini mari kita refleksikan apa yang telah kita pelajari. Jadi interaksi sosial itu bukan hanya sekedar teori di dalam kelas ini aja, tapi juga merupakan bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan teman-teman memahami konsep dan dampak dari interaksi sosial, kita juga bisa menjadi agen perubahan positif bagi diri kita, keluarga, dan masyarakat. Kakak ingin mengapresiasi partisipasi aktif teman-teman semua yang ada di sini dalam pertemuan hari ini, karena setiap kontribusi teman-teman akan menjadi nilai tambah dalam pembelajaran kita semua. Dan ingat bahwa pengetahuan yang kita hadirkan hari ini, yang kita peroleh hari ini tidak hanya untuk kepentingan akademis aja, tapi juga sebagai bekal teman-teman menghadapi dunia di luar sana ketika nanti teman-teman terjun ke masyarakat. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh adik-adik atas semua semangat dan kerjasamanya semuanya hari ini. Kakak yakin pengetahuan yang kita peroleh hari ini bisa menjadi fondasi kuat untuk pemahaman yang lebih lanjut tentang interaksi sosial dan masyarakat. Kali juga mengajak untuk teman-teman agar tetap semangat belajar dan menerapkan nilai-nilai yang kita peroleh hari ini untuk pengimplementasiannya di kehidupan sehari-hari. Selamat beristirahat. Kakak juga berharap kita semua dapat melanjutkan pembelajaran ini dengan semangat yang sama pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih sekali lagi dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.